Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita syukuri di pagi ini adalah Allah masih membangunkan kita dari tempat tidur kita di antara orang-orang yang masih tertidur, dan Allah masih memberikan kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam titahnya. Terlebih kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan bisa melaksanakan satu ibadah wajib lainnya, yaitu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh pahala di yaumul jazaa wal hisab. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, yang mudah-mudahan harapan besar kita semoga kelak ketika kita berada di yaumul jazaa wal hisab kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, sehingga kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tema pada pagi hari ini terkait dengan Allah sebagai tujuan hidup kita. Tema ini merupakan tema yang kayaknya mungkin sepele, tapi memiliki makna yang luar biasa, terutama bagi kita sebagai kaum muslimin. Tentu ketika kita sudah mengetahui orientasi hidup kita, dan pasti kita tidak akan menyimpang dari orientasi itu. Dan patut kita juga ketahui bahwa kita ketika melakukan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada satu tujuan yang kita cari. Termasuk mungkin kita hadir di tempat ini melaksanakan ibadah dengan cara berjamaah, pasti ada tujuan yang kita cari. Sekalipun tujuannya itu adalah belum kita lihat, bahkan belum kita bertemu, belum kita bisa membayangkan seperti apa, tapi bentuk keimananlah yang menjadikan dan menghantarkan kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, kullun nas yabdu, setiap hari itu semua manusia akan melanjutkan perjalanan hidupnya.
fabati'u nafsahu famu'tiquha aw mu'tiquha. Kemudian ketika dia keluar akan mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Artinya tujuan hidup manusia itu tergantung kita. Karena ada yang disebut dengan tujuan hidup kita itu cuma dua yang dicari. Tujuan manusia itu hanya dua yang dicari nanti. Ada yang ke arah surga, ada yang ke arah neraka. Cuma itu jalan hidup manusia itu. Dan ada yang lain. Jangan harap mungkin ada penjara di dalam neraka atau dalam surga. Tidak ada. Justru yang ada malah penjara di dalamnya. Itu pun juga penjaranya itu berada di paling bawah kerana api neraka, yang nantinya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takabur, untuk orang-orang yang sombong. Itulah penjara yang berada dalam surga. Penjara surga dan penjara neraka. Di neraka sudah merupakan tempat yang menyengsarakan. Udah gitu ada penjara lagi di dalamnya untuk orang-orang yang sombong. Kemudian kehidupan seorang muslim yang baik itu amatlah jauh dari gaya hidup orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan dalam sebuah riwayat, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatun kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hadis semacam ini kita bisa mengekang diri. Artinya ketika seseorang sudah memiliki tujuan hidupnya hanya Allah semata, berarti orang ini akan sami'na wa ata'na terhadap apa yang telah Allah perintahkan dan melarang. Nabi mengatakan dunia sebagai penjara untuk orang-orang yang beriman. Maknanya adalah bahwa kita dalam menjalani kehidupan tidak sembarangan. Hidup tidak hanya sekedar hidup, ada aturan lain yang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kehidupan orang yang beriman itu memiliki mutu yang sangat tinggi sekali. Seperti kita berada di tempat ini, ya, punya tujuan tersendiri. Dan kita memiliki iman yang bermutu tinggi di antara orang-orang lain. Makanya jangan sampai ada di antara orang-orang yang beriman memiliki hati yang mungkin selama ini kita kadang-kadang menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sholat tiap hari, beramal tiap hari, berbuat baik tiap hari, tapi kenapa kehidupan saya kok seperti ini? Berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak pernah mengenal engkau, tapi engkau berikan berbagai macam kekayaan yang luar biasa. Itulah yang terkadang ada dalam benak hati di antara orang-orang yang beriman, gara-gara mungkin dia melihat kehidupan di dunianya seperti itu. Makanya siapapun di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki jiwa yang kaya, memiliki hati yang kaya, kita harus menjadi orang yang qanaah. Menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita miliki. Karena makna qanaah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa bima qasamahu lak. Ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Takun annan nasi, pasti kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi standar kekayaan orang beriman itu bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa seringnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita refleksikan dalam sholat kita, Pak. Dalam sholat wajib 17 kali kita refleksikan terkait dengan syukur kita kepada Allah, belum lagi dengan yang lainnya. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bentuk refleksi iman kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah bentuk refleksi syukur kita terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita iri dengan orang-orang yang lainnya. Mereka orang kaya, kita
keadaan miskin, jangan iri. Karena takdir, karena rezeki itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia sudah memiliki yang namanya takaran. Ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Dan ingat, orang yang beriman ketika menjalani hidup, bahwa hidup itu hanya tidak sekedar hidup saja. Kita punya tujuan yang jelas. Siapa tujuan kita? Allah, dan ada yang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dan bagaimana caranya agar kita itu senantiasa memiliki tujuan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama adalah kita harus makrifat dulu kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, tidak akan mungkin kita bisa untuk memiliki dasar tujuan dalam hati kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan kita juga mungkin bisa melihat ciri-cirinya seperti apa. Orang-orang yang ketika dia itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki ciri di antaranya adalah orang itu akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang dia akan senantiasa merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah ada dalam hatinya, insya Allah akan mantap bahwasanya tujuan yang dia lakukan dalam ibadah hanya Allah semata. Selama dia datang kepada Allah, tak bakalan bisa mencapai tujuan itu. Lihat zaman sekarang, orang banyaknya itu lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah, takut kepada atasannya ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada orang yang akan melihatnya ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dirinya. Maka tanamkan sifat muraqabatullah. Kalau itu kita ada dalam hati kita, sifat muraqabatullah, menjadikan Allah sebagai pengawas kita, insya Allah kita akan selamat. Bahkan kata istilah Ali bin Abi Thalib, dia pernah mengatakan, ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini seorang muslim sebelum melakukan sesuatu. Artinya apa? Orang yang beriman, orang Islam yang beriman itu akan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya, terutama menjalankan berbagai macam muamalah terhadap sesama manusia atau terhadap sesama Allah dan Rasulnya. Itulah yang namanya ciri bagi orang yang sudah ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ya. Yang kedua adalah orang yang ketika dia itu sudah mengenal Allah itu, orang yang mengenal Allah itu akan mencurigai dirinya sendiri. Maksudnya apa di sini? Ada salah satu riwayat Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, ketika dia bertemu bersama para sahabat, dia pun juga pernah bertanya kepada para sahabat terkait orang-orang yang senantiasa mencurigai dirinya sendiri. Siapa mereka itu? Dia senantiasa ketakutan terhadap kemunafikan yang ada dalam dirinya. Jangan-jangan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena Allah, tapi tujuannya untuk manusia, itu yang harus takutkan. Begini banyak. Misal dalam perkara sholat, Al-Imam Ibnu Qayyim pernah dia mengatakan, ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di dalamnya itu rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu ketika dia mendirikan sholat itu akan apa? Malas dalam mendirikannya, terpaksa mendirikannya. Yura'unan nas. Barulah dia akan bersemangat melakukan ibadah kepada Allah kalau memang ada tujuannya. Siapa mereka? Dia lihat di depan manusia, bukan Allah sebagai tujuannya. Kalau sudah kenal makhluk yang lainnya, kalau sudah kenal manusia yang lainnya, berarti tujuannya itu bukan karena Allah. Tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Dan tentu saja ibadah yang dia lakukan tidak akan memiliki nilai apapun di mata Allah, bahkan tertolak.
gara-gara salah dalam masalah niat. Hadirin beriman rahimakumullah. Ada lagi ya, cirinya itu yang senantiasa ma'rifatullah, karena dia sudah menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dia akan mengenal Allah ya. Orang ini akan mengenal Allah yang senantiasa mengawasi gerak-gerik hatinya, gerak-gerik perbuatannya. Kita harus ingat dalam surat Qaf disebutkan di situ ya, bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap apa yang ada dalam hatinya, apa yang terbetik dalam hatinya, apapun yang ada dalam hatinya Allah tahu. Baik itu yang zahir maupun yang batin, Allah Maha tahu dia di situ. Bahkan kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu amal dan ibadah atau perbuatan. Ma yarzuqu min qaulin di situ. Ingat ucapan kita, perbuatan kita, ada yang mengawasi. Siapa? Raqibun atidun, ada malaikat pengawas dan pencatat. Makanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa terpenjara dalam hidupnya, artinya akan tertekan untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah atau perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini Allah yang akan melihat dirinya, dan Allah memiliki utusannya yang namanya malaikat raqibun atidun. Ada raqib dan atid, ada malaikat pengawas dan malaikat pencatat. Kalau itu kita sudah memiliki aman hidup kita, bahkan dunia pun juga akan aman. Seandainya mungkin itu sudah terjadi, tidak ada lagi mungkin dunia ini. Karena kata Rasulullah SAW, kalau di dunia ini orang sudah baik semua, aku akan gantikan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya tidak ada lagi kehidupan. Tapi selama ada di antara ya orang-orang yang brengsek, orang-orang yang berbuat dosa, dunia akan senantiasa ada. Dalam tanda kutip, suatu saat nanti dunia juga akan punah. Itulah yang Allah sampaikan kepada kita. Dan ini yang menjadikan seseorang ketika sudah memiliki tujuan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mengenal terlebih dahulu Allah tentang ma'rifatullah itu sendiri. Yang kedua adalah ada yang namanya mahabbatullah. Kalau sudah mengenal, insya Allah akan tumbuh rasa cinta dalam diri kita. Orang sudah punya tujuan hidupnya. Seseorang misalkan dia mau menikah, sudah punya tujuan dia mau menikah dalam hidupnya, ingin melepas masa belajarnya, itu pasti ada jalan yang akan dia lakukan, ada cara yang akan dia lakukan. Pertama, dia akan mengenal siapa orang itu. Setelah dia mengenalnya, akan tumbuh rasa cinta dalam dirinya. Nah, sekarang kita bisa melihat ciri-cirinya seperti apa orang yang cinta kepada Allah. Dalam rangka tujuan hidup itu hanya untuk Allah semata. Di antara orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kasratul dzikr. Orang ini akan selalu ingat kepada Allah, banyak mengingat Allah. Mungkin kalau saya analogikan terhadap kehidupan kita dulu sebelum kita menikah, ketika kita di masa-masa puber, ketika kita mungkin memiliki calon pendamping hidup kita sebelum menikah, kita punya pacar misalnya pada zaman sekarang itu, apa yang akan ada dalam diri kita? Kasratul dzikr. Pasti akan banyak mengingat orang itu. Mau makan ingat si dia, mau tidur ingat si dia. Kan ada seperti itu, istilah-istilah itu. Sampai dia tanya pasangan hidupnya itu, ya. Begitu juga sama Allah. Orang yang sudah jatuh cinta akan banyak mengingat terhadap Allah itu sendiri. Dimanapun kita berada, wasabbihu bukratan wa asila, kata Allah. Bahkan Allah menyuruh langsung agar kita bertasbih kepada Allah pagi siang, pagi dan siang, atau di pagi dan malam hari.
Bertasbihlah kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang memiliki kecintaan yang tinggi kepada Allah. Yang kedua adalah al-i'jab, takjub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa takjub? Karena berbagai macam ciptaan Allah itulah yang membuat kita takjub dan kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Rabb yang Maha Kuasa. Bahkan ada dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan waktu Surah Al-Talaq ayat ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Kemudian perintah Allah berulang kali, dulu dita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Disitulah Allah memberikan perintah kepada langit dan bumi terus menerus di situ. Sampai-sampai yang namanya bumi, langit, apapun yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia. Ada yang tunduk, ada yang berbalik. Itulah manusia. Ketika dia tunduk, berarti dia sudah punya tujuan hidup yang jelas. Ketika dia berbalik, berarti dia itu meninggalkan tujuan hidupnya. Karena cuma 2 bentuk hidup kita, cuma 2 yang saya sampaikan di awal tadi. Kita punya manusia itu punya tujuan itu cuma 2 yang akan dia tempatin nanti. Semuanya kadang-kadang ingin kepada surga, tapi ternyata jalannya dia tidak tahu. Dia ingin bertemu dengan Allah di dalam surganya, tapi bagaimana caranya? Banyak yang tidak tahu di situ. Tapi bagi orang-orang yang beriman, memiliki ilmu, insya Allah dia sudah tahu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Kalau engkau ingin berjumpa dengan Allah, ya cuma 2 kalau minta persyaratan, falyamal 'amalan shalihan. Lakukan amal-amal yang saleh. Kalau sudah dikatakan amal-amal saleh itu sudah universal, apapun bentuk kebaikan itu amal saleh. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali kalian itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun juga. Namun kadang-kadang manusia banyak berpaling dari Allah, berpaling dari sunnah Rasulnya. Kita belum lama dipertontonkan yang begitu memalukan ketika ada pawang hujan. Ya Allah, ya Rabbi, Indonesia merupakan musim terbesar di dunia. Banyak ulama, banyak kiai, mereka terdiam semuanya. Tidak ada yang bisa untuk melarang ketika itu terjadi. Yang kita khawatirkan apa ketika sudah musyrikan, sudah merajalela di mana-mana, kita khawatir Allah turunkan azab kepada kita. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena masih banyak di antara orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini kemusyrikan yang sangat besar. Dosa musyrik itu adalah dosa besar yang paling besar yang ada di muka bumi ini, dan itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, terkadang ada juga di antara kita yang masih doyan melakukan berbagai macam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ketika saya berkunjung ke salah satu teman, di situ melihat menikah. Ya, mereka itu orang-orang yang agamis. Memang agamis tapi akidahnya rusak. Saya lihat di halaman rumahnya itu ada yang namanya bawang merah dan cabai keriting udah ditusukin pakai lidi, lalu ditancapkan di halaman rumahnya. Saya tanya, itu untuk apa? Itu untuk penangkal hujan. Hujan kok takut sama bawang? Hujan takut sama cabai? Masa seperti itu? Itulah kepercayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu merupakan sebuah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya, kita harus takjub kepada Allah terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Itu semuanya ada fungsinya, ada hakikatnya yang harus kita ketahui. Termasuk diri kita. Ketika Allah menciptakan kita, kita takjub dengan penciptaannya. Dan ingat,
Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberikan bentuk kepada kita, dan Allah lah yang mengatur dan mengurus kita, bukan yang lainnya. Coba kalau diberikan urusan Allah kepada kita, kita mampu enggak? Tidak bakalan mampu. Walaupun hanya sekedar mata, tidak bakalan mampu kita itu. Kalau Allah memberikan urusannya kepada kita, sebagai contoh misalkan, contoh yang sangat sederhana, ketika kita itu mau tidur, pernahkah kita itu menutup mata kita dengan sendirinya? Tak pernah. Kalau itu urusannya diberikan kepada kita, kita mungkin tak akan bisa sanggup. Kita punya anak banyak, mau pada tidur kita tutupin matanya satu-satu, misalnya nak tidur, nah ditutupin matanya, kan tak bisa seperti itu. Tapi dengan sendirinya anak itu bisa tidur sendiri atas izin Allah dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa Allah menciptakan, mengatur dan mengurusi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus takjub terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Belum lagi bagaimana Allah menciptakan otak, menciptakan jantung, menciptakan segala geraknya yang ada dalam diri kita. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau orang sudah takjub dengan penciptaan anggota tubuhnya, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW, fil insan situna salasuna marsol, di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Apa yang dimaksud persendian di sini? Para ulama ada yang mengartikan 360 tulang. Dan di antara persendian itu, patasadaqu, kata Rasulullah, sedekahkanlah oleh kalian. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana caranya kami mensedekahkan anggota tubuh kami ini, ya Rasulullah? Apakah kami harus mencopot satu persatu kami kepada orang yang membutuhkan? Tidak, kata Rasulullah. Sallu rak'ataini minat duha, cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di waktu duha. Itulah bentuk syukur kita atas persendian-persendian yang kita miliki. Makanya sholat duha itu bukan pemain rezeki, tapi bentuk syukur kita atas apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, terutama dalam anggota tubuh kita. Inilah terkait dengan al-mahabbah, yang adanya bentuk ketakjuban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada juga al-jihad, ya. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Banyak. Untuk mencapai tujuan kepada Allah, kita harus berjuang dengan diam. Salah satunya termasuk kita saat ini berjuang kepada Allah untuk bisa bangun subuh dan melangkahkan kaki kepada ke masjid yang kita cintai ini. Kalau bukan faktor iman, tak bakalan bisa, Pak. Walaupun rumahnya dekat, tak bakalan bisa kalau tidak ada iman dan kecintaan kepada Allah. Tapi atas dasar cinta kita kepada Allah, adanya iman yang bersemayam dalam diri kita, ketika panggilan datang hayya 'alas shalah, langsung kita langkahkan kaki di situ. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada satu ancaman, man sami'an nidah, barang siapa nah Rasulullah SAW, atau la'anna Rasulullah SAW, Rasulullah itu berlaknat kepada orang-orang yang man sami'an nidah, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan dari masjid terdekat, walam yujab, namun dia tidak datang kepada panggilan itu, maka laknat Rasulullah yang akan dia dapatkan. Tak sembarangan ini. Banyak sekarang orang-orang yang Islam tapi dia tidak beriman. Banyak orang-orang Islam ketika mendengar panggilan Allah, dia tak terbetik dalam hatinya untuk melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan itu. Kenapa? Karena dia belum mukmin. Dia hanya muslim saja. Karena ada 3 kriteria orang itu, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang fasik, dan ada juga muslim yang munafik. Kebanyakan adalah muslim yang munafik. Dia mendengar azan, rahab untuk ke masjid, itu ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Apalagi waktu subuh dan waktu isya. Padahal di 2 waktu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, dia mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa di antara kalian yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, faka'annama shallal nisfal lail, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat setengah malam.
Wa man shalla subha fi jama'ati, Allah dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Masya Allah, Pak, inilah pahala bagi orang-orang yang senantiasa menjaga dua waktu, selalu berjamaah di masjid. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sholat subuhnya berjamaah di masjid. Itulah orang muslim yang mukmin. Seandainya, Pak, kalau kita boleh berandai-andai, seandainya subuh itu sama dengan sholat Jumat, Masya Allah, berkah mungkin di negeri kita ini. Seandainya waktu zuhur, asyar, maghrib, isya itu penuh sebagaimana itu waktu Jumat, ya Allah, akan seperti apa negeri ini? Ya, fatahna alaihim barakatan minas sama wa Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah, Pak. Tapi lihat nyatanya, sedih kita melihat masjid kosong. Hanya ini aja jamaahnya. Masjid hanya ketika itu ada Ramadan penuh, itu pun juga cuma berapa malam doang. Kemana mereka? Kita punya anak yang bujang-bujang, kemana mereka? Gak pernah diajak ke masjid. Ini bentuk perjuangan kita. Al-jihad, berjuanglah untuk Allah. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita itu sudah jelas. Siapa yang kita tuju? Allah di situ. Kalau sudah jelas tujuan kita, lakukan perintah Allah dan Rasulnya. Berjamaah di masjid merupakan sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, kerjakan di situ. Dan ingat, tidak akan ada orang yang miskin, Pak, di antara orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak akan ada orang miskin. Akan Allah kayakan hidupnya, akan Allah cukupkan dalam hidupnya. Itulah di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bukti kecintaan kita, karena kita ketika menjalani kehidupan ada sebuah tujuan yang jelas, yaitu Allah. Kita harus banyak berkorban. Yang namanya perjuangan pasti kita akan banyak berkorban di situ. Ingat dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW bahwasanya kita ini punya hak dalam hidup ini. Yang pertama, di rabbika haqqan, untuk Allah punya hak. Apa hak Allah di situ? Mengibadahinya oleh kita, diibadahinya oleh kita di situ. Dan kita ketika melakukan ibadah kepada Allah, Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh sholat kita, kita lah yang butuh di situ. Kita puasa, Allah tidak butuh dengan puasanya, kita lah yang butuh di situ. Ada hak untuk Allah. Wali nafsika alaika haqqa, ada juga hak untuk diri kita sendiri. Wali ahlika alaika haqqa, dan ada juga hak untuk keluarga. Inilah dalam kehidupan kita, harus bisa membagi-bagi waktu. Kapan untuk Allah, kapan untuk diri kita sendiri, dan kapan waktunya untuk keluarga kita. Kalau itu kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya kehidupan yang mapan, mapan di dunia dan mapan di akhirat kelak. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi, dan mudah-mudahan dari tujuan hidup yang akan kita lalui nanti, mudah-mudahan betul-betul terarah dan tepat, sehingga kita mendapatkan yang namanya keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.